Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada mahasiswa kelas semantik Al-Quran. Dalam pertemuan kemarin saya menyajikan materi dalam bentuk tertulis, tapi untuk bagian ini kayaknya terlalu panjang, terlalu ribet, jadi mungkin akan lebih baik kalau saya rekam saja. Dan materi kita sekarang adalah materi di bab ke-7, relasi komunikatif antara Tuhan dan manusia. Bab ke-6 nggak kita baca ya, jadi sebelumnya kita review sedikit dulu bab ke-6, baru habis itu kita bahas bab ke-7. Penjelasannya panjang lebar sekali dan detail sekali, tapi sebenarnya yang disampaikan itu cukup sederhana. Di bab 6 itu, Izutsu menjelaskan tentang relasi komunikatif Tuhan manusia yang sifatnya non-linguistik. Non-linguistik artinya yang bukan dalam bentuk bahasa ya. Maka kata kunci yang dia bahas di sini adalah kata kunci berupa ayat. Ayah itu, kata Toshiko, adalah tanda. Dan tanda itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Dan komunikasinya itu adalah komunikasi satu arah. Jadi Tuhan berkomunikasi kepada manusia. Tuhan sebagai zat yang di atas berkomunikasi kepada manusia. Ya jangan pahami yang di atas dalam mana literal ya. Manusia pada zat yang berada di bawah. Dan manusia menerima dan merespon. Begitu polanya. Tuhan menyampaikan komunikasi dengan inisiatifnya dan manusia merespon apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, modelnya itu adalah dengan tanzil. Dan tanzil itu, kata Toshiko, adalah tanzil itu melambangkan model komunikasi yang tidak alami. Yang misterius, yang alami itu ya kayak kita berkomunikasi manusia antar manusia ya dengan menggunakan bahasa manusia, melibatkan dua unsur yang materialis, yang jelas, yang natural, yaitu manusia dan manusia. Tapi jika melibatkan sesuatu yang tidak natural, ya Allah itu bukan suatu hal yang natural ya, di luar kualifikasi manusiawi, maka itu model komunikasinya adalah tanzil. Tanzil menyebabkan sesuatu turun, menyebabkan sebuah pesan turun, dan pesan yang pertama itu berupa ayah. Mungkin langsung saja kita melihat ke halaman 149. Semoga tabelnya bisa kelihatan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Toshiko mengembangkan kosakata-kosakata yang berada di sekitar ayah itu, dari yang itu bermula dari kata ayah, dengan semantik field-nya berkembang terus berujung kepada iman kufur. Jadi perkembangannya seperti ini, bahwa kata ayah itu ditanzil dan manusia meresponnya. Respon pertama itu adalah dengan meresepsinya, bisa dengan berbentuk akala, fahima, faqiha, tafakkara, tadzakara, tawassama, dan lain-lain. Itu adalah respon fisikal pertama, respon ya ketika ada tanda berupa alam dan sebagainya, maka kita yang berakal, juga Al-Quran menyebutkan ta'kilun beberapa kali dan seterusnya, itu adalah respon fisikal pertama. Tapi respon fisikal itu basisnya ada di respon psikologis katanya. Responnya ada di lubun dan fuadun, lubun dan kolbun. Jadi dalam hal ini Toshiko menjelaskan bahwa ternyata ayat itu bukan hanya untuk kepentingan kognitif otak saja, supaya kita bisa paham dengan nalar, dengan rasio, tapi lebih dari itu respon manusia itu berdasarkan yang disampaikan oleh Al-Quran adalah bermuara kepada lub, kepada qalb, kepada hati, kepada rasa. Makanya di sini muncul ada tasdik dan takdzib. Yang melakukan tasdik dan yang melakukan takdzib itu adalah lubun, kolbun. Sementara akala, fahima itu hanya sampai kepada memahaminya saja.
Tetapi untuk level melakukan tasdik dan takdzib itu butuh lub dan qalb. Wujud-wujudnya adalah ada nikmah, ada rahmah, ada intiqam, iqab, azab, dan seterusnya. Di satu level itu ada tabsyir, dan tabsyir itu kabar baik, dan inzar, ancaman. Semua itu akan direspon oleh manusia yang ujungnya berupa tasdik dan takdzib. Nah, perhatikan di sini ada A kapital, ada A kecil, B kapital, B kecil. Nah, jika respon manusia itu adalah kombinasi antara A besar dan kecil, kombinasi antara nikmah, rahmat itu ayah yang berupa tabsyir itu kita ditasdik oleh manusia, maka itu adalah implementasi dari apa yang dikonsepkan oleh Al-Quran dengan syukur. Dan jika B, ancaman-ancaman itu di A, B besar dan A ditasdik oleh manusia, maka itu takwa. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa makna takwa di luar makna yang didefinisikan oleh mutakallimun, takwa itu adalah makna dasarnya adalah takut dari ancaman kan. Nah, jika ancaman yang disampaikan oleh ayah tadi ditasdik oleh lubnya manusia, maka itu mewujudkan takwa. Ini sebenarnya ada dua nih di sini ketinggalan. Yang ketiga, jika A dan B, jika tabsyir dan inzar itu ditakdzib, ditolak kebenarannya, maka itu memunculkan kufur, ingkar. Nah, ini akhirnya bermuara kepada iman dan kufur. Iman adalah yang wujudnya dari syukur dan takwa, dan kufur adalah ya pengingkaran. Ini bisa jadi salah satu peluang untuk riset bagi para mahasiswa melihat, menginvestigasi benar gak sih tabel ini bisa diterima gak sih, dikumpulkan semua kata-kata yang ada dalam Quran terkait ini dan ditelaah ulang apakah kesimpulan Toshiko ini bisa diterima atau tidak. Itu yang di bab ini ya. Pada intinya bagaimana Allah menyampaikan komunikasi nonverbalnya berupa tanda-tanda. Tanda-tanda itu berupa alam, awan, dan sebagainya, laut, angin, air, dan itu diterima oleh manusia. Dan penerimaan itu bukan hanya untuk sekedar mengetahui, oh awan itu seperti ini, laut ini seperti ini, enggak, tapi ada sebuah penangkapan tanda di belakangnya. Di belakang tanda yang diinginkan oleh Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Al-Quran adalah tanda itu ya berarti tanda-tanda itu melambangkan keberadaan pencipta di belakangnya, dan manusia meresponnya dengan tasdik dan takdzib. Itu di bab ini. Dan di bab selanjutnya komunikasi linguistik. Nah, ini yang agak ribet, yang penjelasannya sangat panjang, tapi sebenarnya cukup sederhana. Ini bab ke-7, relasi komunikatif Tuhan dan manusia. Pertama yang perlu dijelaskan adalah bahwa Toshiko ini menjelaskan sistematika yang dia sampaikan adalah, pertama di sini dia bahas wahyu ya, kata wahyu. Pertama dia bahas wahyu sebagai kosakata Arab. Jadi ini makna dasarnya. Yang kedua, dia membahas bagaimana wahyu itu dalam konsep Quran. Jadi yang pertama ini versi sebelum di luar Quran, dan yang kedua bagaimana Al-Quran menggunakan kata wahyu ini. Ini beberapa kali dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa konsep-konsep yang Al-Quran jelaskan itu biasanya memodifikasi bagaimana konsep yang telah digunakan oleh masyarakat sebelumnya, masyarakat Arab sebelumnya. Terus yang ketiga, dia membahas dalam Quran ini dia bagi dua ya, konsep sebagai wahyu sebagai kalam dan wahyu sebagai lisan, yang ini dipadankan dengan dalam linguistik ini parol dalam linguistiknya strukturalis, dan ini lang. Kayaknya ini udah pernah kita bahas ini. Parol ini adalah ujaran personal, lang ini adalah bahasa yang sifatnya sosial.
ungkapan kosakata yang saya gunakan, yang saya sampaikan dalam materi ini adalah parolnya saya. Tapi parol saya ini bekerja dengan adanya bahasa yang kita pahami secara sosial. Kosakata-kosakata yang saya gunakan adalah kosakata-kosakata yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga ketika saya berbicara, saya bisa dipahami oleh orang yang sama-sama berada dalam ruang lingkup konvensi bahasa Indonesia, itu adalah lang. Nah, dalam konteks ini kata Toshiko, Al-Quran menggunakan kata lisan itu sebagai bahasa Arab, sebagai bahasa, dan kalam itu sebagai tuturan, sebagai kalam, tuturan. Jadi wahyu Quran itu adalah sebuah tuturan partikular aktif oleh sebuah individu yang menggunakan bahasa yang berada dalam konvensi bahasa orang Arab di zamannya. Ingat, di zamannya. Itu kata kunci semantik yang beberapa kali kita ulang ya, di zamannya. Nanti ada penekanan dari Toshiko yang pantas kita bahas terkait dengan di zamannya itu. Nah, makna wahyu dalam makna dasarnya itu, kata Toshiko, kita lanjut. Maknanya itu ada 3. 1, wahyu itu adalah komunikasi. Komunikasi antara 2 orang, 2 tokoh, 2 aktor, tapi sifatnya searah. Bukan komunikasi 2 arah. Ya, seperti saya bikin video ini sekarang sifatnya searah. Saya memberikan materi kepada Anda. Bukan seperti di kelas. Saya memberikan materi dan ada feedback langsung. Yang kedua, bentuknya tidak mesti verbal. Bisa jadi non-verbal. Bisa jadi berupa tanda-tanda seperti yang dibahas tadi. Berarti ayah itu juga bagian dari wahyu. Dan yang ketiga, ada unsur misteri. Jadi wahyu itu ada unsur misterinya. Bukan perkataan biasa saja. Kalau perkataan biasa saja yang tidak ada unsur misterinya, maka itu bukan wahyu. Itu makna wahyu dalam bahasa Arab, dalam bahasa di luar Quran. Terkait yang pertama ini, Toshiko menggunakan pola pikir strukturalisme linguistik, bahwa ada 2 syarat yang memungkinkan komunikasi itu terjadi. Pertama adalah kesamaan posisi aktor, komunikator dan komunikan. Kesamaan sama posisi dan sama lambang. Maksudnya apa? Posisi ini ya ontologinya aktor yang berbincang itu ya sederajat antara manusia dan manusia. Lambangnya sama, lambang itu bahasa yang digunakan sama. Maka komunikasi itu harus bisa berjalan jika yang berbicara, yang berkomunikasi itulah 2 aktor yang berposisi sama. Misalnya saya manusia berbicara dengan teman yang sesama manusia dan menggunakan lambang yang sama, menggunakan sama-sama bahasa Indonesia. Jika saya berbicara dengan bahasa Indonesia dan yang saya pahami hanya bahasa Indonesia dan dijawab oleh orang dengan bahasa Jepang, nah itu tidak nyambung, maka tidak ada komunikasi di situ. Nah, yang kedua sifatnya tidak mesti verbal, tidak mesti ya, tidak mesti verbal. Yang ketiga ada unsur misteri. Unsur misteri itu ya digambarkan oleh Toshiko ya seperti jika orang berbicara dalam bahasa yang lain. Misalnya saya duduk di sebuah bandara, di samping 2 turis dari Jepang dan mereka sedang berkomunikasi, maka komunikasi mereka itu adalah wahyu. Dalam arti bagi saya itu ada unsur misterinya. Dan model-model seperti ini telah digunakan oleh syair sebelum Quran, Pak Izutsu. Nah, Al-Quran katanya juga menggunakan pola yang agak mirip dengan ini, tapi dengan modifikasi. Ada kualifikasi yang membuat wahyu yang dikonsepsikan oleh Quran itu tidak persis sama dengan 3 makna ini. Bagaimana? 1,
yang disampaikan oleh Toshiko adalah wahyu versi Quran itu adalah kalam yang konkret, kalam yang jelas, dan itu berada di posisi parol tadi, tuturan personal. Yang kedua, berbeda dengan wahyu versi sebelumnya, ternyata wahyu Quran itu terjadi antara dua entitas yang berbeda, dua aktor yang berbeda posisi. Yang satu Allah sebagai Tuhan, dan satu lagi Nabi Muhammad sebagai manusia. Entitas dua ini berbeda. Maka sejatinya itu tidak bisa terjadi komunikasi, kata Toshiko, kalau menggunakan analisis bahasa yang rigid. Tapi kata Toshiko, disinilah keistimewaan wahyu itu, wahyu Quran itu. Al-Quran menggambarkan komunikasi dengan model seperti ini, bahwa ada dua figur yang berbeda. Nah, di sini ada jalan keluar yang disampaikan oleh para filosof, kata Izutsu. Ya, pertama, Nabi Muhammad ini berada secara kuat di bawah pengaruh Allah, maka Nabi Muhammad meninggalkan sifat manusiawinya yang memungkinkan dia bisa menerima pesan dari Allah. Atau sebaliknya, Allah yang melepaskan unsur ilahiyahnya dan masuk ke alam duniawi manusia untuk menyampaikan komunikasi. Tapi kata Toshiko, ini ya, saya ingat ini disampaikan oleh Pak Sriwijaya dalam bukunya. Disampaikan, ternyata beliau merujuk, dijelaskan sama Toshiko di sini. Tapi Toshiko bilang, konsepsi itu kan konsepsi belakangan yang dibangun oleh para filosof. Dan itu di luar semantik. Mengapa? Karena semantik melihat bagaimana kata wahyu ini dipahami oleh orang Arab di zaman Quran. Orang Arab zaman Quran nggak akan berbicara tentang lahud nasud itu, katanya. Tapi mereka akan merujuk dengan apa yang ada di zamannya. Apa yang ada di zamannya? Yang ada di zamannya penyair dan kahin. Kahin ya dukun lah kalau cara kita. Ini kayaknya udah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam masyarakat Arab itu mereka mengenal penyair itu adalah orang yang mendapatkan pesan dari jin. Ya, dukun juga sama, mendapatkan pesan dari jin. Dan pesan ini dia terima dalam posisi yang berat bagi penyairnya, ya, seperti kesurupan. Dan hadis-hadis di awal, hadis-hadis ada yang menyatakan kalau Nabi itu menerima wahyu itu memang peristiwa-peristiwa yang berat buat beliau. Artinya apa? Artinya masuk akal jika kemudian masyarakat Quraisy waktu itu menuduh Nabi itu sebagai penyair dan sebagai kahin. Mengapa? Karena yang paling dekat dengan mereka, pola wahyu yang seperti ini, itu cukup dekat dengan mereka. Dan kedekatannya ternyata bagi mereka itu equivalence dengan model pewahyuan yang terjadi pada penyair dan yang terjadi pada kahin. Tapi Toshiko menjelaskan bahwa itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena di sini adalah jin. Jadi Allah dan Muhammad itu konteksnya berbeda dengan jin dan penyair. Berbeda. Detail perbedaannya monggo silahkan dicek lagi di sana di bukunya. Nah, nanti kita diskusikan juga dalam konteks diskusi dalam buku saya berikutnya. Saya juga membahas ini lagi. Nah, jadi seperti itu masyarakat Arab waktu itu memahami proses pewahyuan ini. Dua aktor yang berbeda posisi. Jadi itu tidak benar-benar aneh buat mereka. Cukup familiar, dan tapi kefamiliarannya itu menjadikan mereka itu menuduh Muhammad sebagai penyair dan sebagai kahin. Sementara Nabi di sini Al-Quran menyebut Nabi itu sebagai Rasul dan sebagai
nabi, bukan sebagai penyair dan sebagai kahin. Itu yang memisahkan antara wahyu Quran dan wahyunya penyair dan kahin. Itu yang kedua. Makna ketiga dari wahyu versi Quran itu adalah jika wahyu versi di luar Quran itu melibatkan 2 aktor, ternyata dalam Quran itu dia melibatkan 3 aktor. A disimbolkan oleh Toshiko, M, dan B. A ini Allah, B ini Muhammad, dan di sini ada medium, ada perantara. Perantara ini yang disebut oleh Quran sebagai Ruhul Qudus, yang dipahami sebagai Jibril. Nah, ternyata pesannya bukan hanya berhenti di sini. Nabi Muhammad harus menyampaikannya kepada umatnya, masyarakat. Jadi pola wahyu itu ternyata lebih kompleks daripada pola perbincangan antara 2 figur. Dan di sini di level ini ada upaya untuk menjadikan pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril nyampe di sini tuh harus menjadi sebuah wujud linguistik yang konkret, wujud linguistik yang objektif. Objektif itu maksudnya apa? Sudah menjadi materi. Jadi ini kan pesan ketika disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu berupa wahyu, dan wahyu itu menjadikan wujud yang konkret, yang objektif, yang disebut sebagai Quran. Dan Nabi Muhammad bertanggung jawab untuk menjaga Quran ini sebagaimana apa adanya yang dia terima dari Allah. Itu surat Al-Jumu'ah itu kan. Nah, kemudian materi objektif inilah yang disampaikan kepada masyarakat. Itu yang membedakan antara 3 makna tadi, yang membedakan antara wahyu versi Quran dan wahyu versi sebelum Al-Quran. Nah, tapi itu wahyu dalam konteks dalam konteks parol. Ingat, parol dalam konteks tuturan partikular individu. Tapi ini hal menarik yang disampaikan ketika dia membahas wahyu dalam konteks bahasa Arab. Jadi sebagai lisan. Penjelasannya sederhana sekali, tapi intinya sederhana sekali, tapi yang dijelaskan cukup panjang, detail-detailnya cukup panjang, bahwa dia menjelaskan bahwa ternyata Al-Quran tidak menjadikan kearaban Al-Quran itu, kearabiahannya itu sebagai instrumen untuk mengangkat ras orang Arab dan bahasa Arab itu di atas bahasa-bahasa yang lain. Jadi meskipun Al-Quran menyebut dirinya sebagai Quran Arabi, tidak lantas Al-Quran memahami Arab itu sebagai bahasa yang superior daripada bahasa-bahasa yang lain. Itu yang kesimpulan yang disampaikan oleh Toshiko di sana. Terus selanjutnya kan ada tadi disampaikan bahwa diskusinya adalah dari Allah kepada manusia, ini wahyu, dan manusia merespon. Dan responnya itu kalau yang dalam komunikasi linguistik ini bagi Toshiko adalah doa. Kalau respon di bahasa yang non linguistiknya adalah sholat, dan di bahasa linguistik yang dibentuk linguistiknya adalah doa. Sholat kan ada unsur linguistiknya juga, iya benar kata Toshiko, tapi sholat di sini unsur linguistiknya itu berbeda dari doa. Perbedaannya apa? Di sini dia bersifat ritualistik. Ini ritual. Bahasa di sini tidak dalam makna bahasa di sini. Kalau bahasa di sini adalah dalam kesadaran linguistik penyampai doa. Jadi Toshiko membayangkan seorang berdoa itu apa yang dia sampaikan dalam doanya itu berada dalam kesadaran linguistik si penyampai. Kalau saya berdoa, ya Allah, semoga segera kasus wabah ini bisa diselesaikan, maka
orang yang berdoa itu menyadari secara linguistik apa yang dia sampaikan. Kalau sholat di sini, materi-materi linguistik dalam sholat itu tidak mesti sifatnya seperti ini. Materi-materi ini sifatnya lebih ritual. Meskipun orang tidak paham apa yang dibaca dalam sholat, tapi dia masih memiliki signifikansi spiritual. Makanya dalam sholat itu yang dibaca ya misalnya yang ayat pendek setelah itu, setelah apa? Setelah Al-Fatihah kan, ayatnya bisa kita pilih apa aja, dan kita tidak mesti dalam membaca ayat itu menyampaikan sebuah pesan linguistik. Tapi kita hanya melakukan performasi ritual. Kita melakukan ibadah, melakukan sebuah aktivitas ibadah. Kalau di sini kita berujar. Tapi ini agak yang pasti ini mengabaikan konteks berdoanya orang Indonesia kan. Kalau orang Indonesia kan berdoa melafalkan doa dalam bahasa Arab dan nggak semuanya yang paham juga kan. Dan di sini doa juga menjadi aspek ritual juga kan. Toshiko mengabaikan hal itu mengabaikan problem itu dalam hal ini. Jadi itu ya kesimpulannya, bahwa komunikasi antara Tuhan dan manusia itu ada yang linguistik dan ada yang non linguistik. Perjalanannya dari atas dulu, dari Allah dan manusia merespon lagi. Jadi ini berupa ayah dan manusia merespon menjadi salat, atau di sini berupa wahyu, manusia merespon menjadi doa. Jadi itu kira-kira kesimpulan materi dari ini. Penjelasannya sangat panjang sekali, silakan dibaca dengan teliti. Ini adalah kata kunci saja yang saya jelaskan di sini. Silakan dipahami dan dibandingkan apa yang saya jelaskan dengan apa yang ada di bukunya. Untuk materi ini mungkin secara konten saya sudahi sampai di sini. Jadi nanti kalian ada yang memiliki pertanyaan, silahkan diajukan. Ini akan saya upload di YouTube, linknya akan saya bagikan, silahkan ditonton. Dan ada yang pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar, lalu akan saya jawab di materi berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.